Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amanana. Ini adalah analisa fundamental ataupun kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 18 sampai 22 April 2022. Oke, sebelum saya lanjut dulu, sebelumnya saya minta maaf dulu kalau di minggu-minggu sebelumnya, 2 minggu ke belakang itu belum ada ataupun tidak ada video mengenai analisa fundamental. Itu karena kebetulan saya ada kesibukan tersendiri, jadi untuk video fundamental kemarin belum bisa di-post dulu. Jadi sekarang sudah kembali normal lagi, nanti akan di-post nanti seperti biasa di setiap minggunya, seperti itu. Oke, seperti biasa kalau teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amanana, teman-teman bisa lihat link channel Telegram Amanana seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar ini. Itu teman-teman bisa nanti temukan di kolom deskripsi ataupun nanti di pin komentar ya. Jadi nanti teman-teman bisa join ke kolom ke channel Telegram Amanana. Nanti di sana teman-teman seperti biasa akan mendapatkan sinyal gratis. Langsung nanti juga ada analisa market, ada edukasi forex secara gratis juga. Dan juga nanti kita ada live YouTube seperti biasa di hari Selasa dan di hari Kamis, seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan di channel Telegram Amanana, yaitu di Amanana Trading Channel. Oke, linknya itu ada di kolom deskripsi ataupun nanti di pin post komen. Oke, sekarang lanjut aja untuk analisa fundamental di hari ini, lebih tepatnya di minggu ini ya. Itu di hari Selasa kita ada RBA Meeting Minutes. Ini seperti yang kita tahu bahwa kalau Reserve Bank Australia ataupun RBA ini tidak yang namanya menaikkan suku bunganya, berarti tetap di angka 0,1%, seperti itu. Lalu di hari Rabu kita ada Kanada CPI number-nya, dan di jam ini sama-sama masih malam ya, yaitu di malam hari kita ada CPI, Core CPI, dan di malam hari kita ada Existing Home Sales. Untuk di hari Senin itu market masih libur seperti yang terjadi di hari Jumat kemarin, karena market masih merayakan yang namanya Hari Paskah. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman Kristen yang merayakan. Semoga apa yang teman-teman harapkan dapat terjadi, seperti itu. Oke. Jadi di hari Senin kita masih akan menghadapi market yang sepi seperti yang di hari Jumat kemarin. Lalu di hari Selasa kita cuma ada 2 kejadian, di hari Rabu kita ada 3. Lalu di hari Kamis kita ada CPI juga untuk di New Zealand, yaitu di pagi hari. Lalu juga ada CPI number di Euro. Untuk di New Zealand sendiri, perkiraannya CPI-nya akan naik menjadi 7,1, yang dimana sebelumnya itu hanya sekitar 5,9%. Lalu di malam hari kita ada Philadelphia, ini pagi ya, salah ini, belum diganti. Ini 6.45 pagi ini sebenarnya. Lalu di malam hari kita ada USD mengenai Philadelphia Fed Manufacturing Index. Nah, di hari Jumat kita ada BOE Government Belly Speak, ini tentang makro ekonominya dan juga tingkat inflasi di negara Inggris. Lalu di pagi hari juga ada Fed Chair Powell Speak mengenai tentang kebijakan ekonomi. Lalu di sore harinya kita ada Retail Sales, ada German Flash Manufacturing, dan Manufacturing Service PMI. Lagi satu di sini ada sebenarnya untuk di US dollar ya. Untuk US dollar kita ada juga sama, yaitu Manufacturing PMI dan Service PMI, seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau di minggu ini lebih kepada angka CPI dari Kanada, dari New Zealand, dan dari Euro. Nah, untuk kejadian ekonomi yang saya skip 2 minggu lalu, seperti yang teman-teman tahu kalau angka NFP kemarin itu cukup bagus ya. Angka NFP cukup bagus, dan untuk angka CPI number untuk US dollar itu cukup bagus. Nah, di sini akan saya rangkum sedikit apa yang kemarin sempat terjadi dan apa-apa saja isunya, seperti itu. Jadi yang pertama ini kita akan lihat dari RBNZ ya, ataupun Reserve Bank
nasional Switzerland seperti itu. Nah, di sini untuk National Bank Switzerland sendiri, ini kalau teman-teman lihat itu nanti deh saya kasih lihat, itu merupakan bank bank sentral pertama yang menaikkan suku bunganya dengan cepat yang berguna untuk melawan inflasi terbesar sejak 22 tahun yang lalu. Berarti semenjak tahun 2002 seperti itu. Ini tadi kalau kita lihat tadi angka inflasi yang akan terjadi di hari Kamis ini, Kamis pagi perkiraannya adalah angka inflasinya akan naik sebesar 7,1. Jadi kita tidak tahu nanti angka perkiraannya nanti di hari Kamis itu akan berapa skornya. Angka itu seperti apa? Apakah di atas 7,1 ataupun di bawah 7,1? Jadi pada saat kemarin di minggu lalu itu pada saat keluar datanya itu RBNZ menaikkan suku bunga sebesar 1,5 yang diperkiraannya itu hanya sekitar 1,25 itu saya lupa, itu ternyata naik 1,5. Nah, untuk yang teman-teman trading di New Zealand kemarin, kenapa pada saat keluar data dari suku bunganya itu naik? Memang suku bunganya itu naik, tetapi kenapa New Zealand itu malah drop gitu kan? Nah, kenapa dia drop? Itu karena dari gubernur RBNZ-nya ini, dia memang menaikkan suku bunga, tetapi dia tidak yang namanya mematok proyeksi ekonomi. Lebih tepatnya kayak, misalnya kita sudah menaikkan suku bunga nih, maka proyeksi ke depan itu akan seperti apa? Apakah memang akan memproyeksikan ekonomi itu membaik, inflasi menurun atau bagaimana? Nah, ternyata pada saat konferensi pers itu, gubernur dari RBNZ itu hanya menaikkan suku bunga yang tujuannya untuk mempercepat penurunan inflasi seperti itu. Tapi untuk proyeksi ekonominya itu belum diplot oleh RBNZ itu sendiri, sehingga pandangan dari para ahli ekonomi dan sebagainya itu menganggap bahwa memang suku bunga dari RBNZ itu naik, tapi dari segi proyeksi ekonomi itu masih jelek seperti itu. Sehingga kalau kita lihat kemarin pada saat berita RBNZ itu keluar, suku bunga naik menjadi 1,5, itu harga semua pair yang ada New Zealand itu pasti naik. Ketika naik, dan ketika ada konferensi pers, seketika harga itu turun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif dalam beberapa bulan mendatang. Ini sebenarnya sudah ditebak ya oleh market, yang dimana pergerakan dari US dollar beberapa minggu kemarin itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nanti akan saya tunjukkan di chart nanti ya, bagaimana penguatan dari dolar itu sendiri seperti itu. Karena kalau kita tahu bahwa kemarin pada saat angka CPI-nya keluar itu core CPI memang turun untuk US dollar, tetapi untuk di CPI-nya sendiri, yaitu tingkat inflasinya sendiri, Consumer Price Index-nya itu naik dari hampir mendekati 8%. Seperti itu, saya lupa angkanya berapa. Jadi memang kenaikan suku bunga nanti di bulan Juni atau Mei itu saya lupa, itu akan terjadi penguatan dalam dolar, yang dimana kenaikan suku bunga itu akan terjadi seperti itu. Nah, di sini juga ada berita mengenai Bank Kanada menaikkan suku bunga menjadi 3,2% setelah kenaikan bank sentral. Jadi, ada salah satu bank di daerah Kanada itu menaikkan suku bunganya menjadi 3,2%, bank daerah ya ini maksudnya. Ini maksudnya bank terbesar Kanada, maksudnya ini ada salah satu bank daerah di daerah Kanada itu menaikkan suku bunganya menjadi 3,2%. Yang dimana suku bunganya ini naik sangat tinggi daripada suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Kanada, itu hanya sebesar 1,1 atau 1, berapa itu nanti kita akan lihat, nanti ada listnya nanti. Selanjutnya pada saat kita akan pindah ke negara Eropa, yang dimana ECB ini memantau dengan cermat ekspektasi inflasi. Seperti kita tahu bahwa nanti di hari Kamis ini kita akan lihat
euro ini angka final dari CPI dan core CPI ini berapa? Apakah angka CPI-nya akan tetap di 7,5 ataupun bahkan naik atau bagaimana? Itu dari pihak ECB, yaitu gubernurnya sendiri, yaitu Christine Lagarde, mengungkapkan bahwa ECB mulai saat ini akan memantau yang namanya pergerakan laju daripada inflasi, karena kemarin-kemarin jika kalau Christine Lagarde itu mengatakan bahwa inflasi itu memang naik tapi akan turun dengan sendirinya. Nah, itu dikatakan ketika belum terjadi yang namanya pecah perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa efek dari Rusia dan Ukraina ini mulai perlahan-lahan dirasakan hampir di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia sendiri yang dimana harga minyak, lebih tepatnya harga bensin ya, harga minyak untuk kendaraan itu naik, dimulai dari Pertamax, nanti akan naik juga solar, Pertalite itu juga akan naik. Jadi itu memang dampak dari inflasi, dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina, karena menyebabkan harga daripada minyak mentah dunia ataupun crude oil itu berada di kisaran $100 per barelnya, seperti itu. Jadi dengan harga yang cukup mahal itu, pemerintah harus menggelontorkan subsidi yang cukup besar untuk tetap membuat harga dari Pertalite itu murah, solar itu murah. Jadi karena sudah tidak kuat harus menelan dana yang cukup besar setiap harinya karena harga minyak sendiri itu mahal, maka kemungkinan memang akan terjadi kenaikan Pertalite, solar, pokoknya bahan bakar minyak lah, pokoknya seperti itu. Nah, di sini kita juga ada berita mengenai kenaikan 50 basis poin adalah pilihan yang sangat masuk akal untuk bulan Mei. Ini maksudnya 50 basis poin adalah untuk The Fed ya. Karena kalau kita lihat suku bunga saat ini The Fed kan 0,5 sampai di 0,75 ya kalau nggak salah ya. Itu nanti kemungkinan di rapat selanjutnya pada saat FOMC meeting nanti, FOMC meeting ya, bukan FOMC meeting minutes, kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin. Tapi ini kembali lagi nanti bagaimana perekonomian dari Amerika Serikat itu sendiri. Oke. Lalu di sini juga ada pengamat Bank of Japan, pengamat veteran dari Bank of Japan memprediksi bahwa akan ada perubahan hawkish pada panduan bank sentral dari Bank of Japan sendiri. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau Bank of Japan menjadi salah satu ya bank sentral yang mempunyai kekuatan di Asia, yang dimana belum mau menaikkan suku bunganya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di semua trading pair yen itu mengalami penguatan yang sangat signifikan, terutama untuk Kanada yen dan USD yen itu mengalami penguatan yang sangat signifikan beberapa minggu kemarin, seperti itu. Tapi nanti dari pihak Bank of Japan sendiri kemungkinan akan ada sedikit pemantik ya, ataupun lebih sedikit kayak ada pemicu sedikit, akan ada sedikit perubahan sikap nada hawkish dari Bank of Japan itu sendiri, seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi untuk The Fed adalah saat Fed mengetatkan dalam artian itu akan menaikkan suku bunga, investor saham Amerika Serikat memainkan pertahanan di pasar opsi. Maksudnya adalah jika nanti pada saat FOMC meeting minutes ini memang terjadi kenaikan suku bunga yang signifikan, yang dimana itu langsung naik 50 basis point, para investor saham itu akan tetap mempertahankan saham supaya tidak langsung ambrol. Karena kalau kita tahu juga Jerome Powell juga tidak ingin ketika suku bunga itu naik dan tiba-tiba orang itu berpindah dari saham ke mata uang, dari saham ke currency dolar itu sendiri, takutnya nanti ada terjadi rush liquid, yang dimana para investor itu langsung berbalik dari yang saham ke currency, seperti itu. Jadi itu tidak mau juga diinginkan oleh dari Jerome Powell itu sendiri. Jadi
investor-investor saham yang sudah ada di dalam market seperti Dow Jones dan US 100, itu nanti kita akan lihat chartnya, itu kayaknya akan tetap bertahan meskipun ada isu kenaikan 50 basis point untuk kenaikan suku bunga dari Amerika, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ECB di jalur untuk melepas stimulus setelah peringatan inflasi. Nah, seperti yang sudah saya beritakan di terakhir saya kasih tahu bahwa ECB itu memang sedang membuat plan untuk mengakhiri yang namanya paket stimulusnya. Nah, ketika sudah mengakhiri paket stimulusnya nanti di kuartal ketiga, kalau saya nggak salah, itu akan habis paket stimulusnya dari Eropa, dari ECB maksudnya, ke Eropa sendiri. Nah, setelah itu nanti kembali lagi bahwa ECB akan memantau inflasi nanti seperti apa. Ketika stimulus selesai, inflasi seperti apa. Ketika stimulus selesai dan ternyata inflasi tetap naik, maka otomatis ECB akan berubah nadanya menjadi hawkish dan akan menaikkan suku bunganya nanti. Oke, setelah stimulusnya selesai. Seperti itu. Nah, di sini akan saya kasih info sedikit mengenai bank-bank yang sudah menaikkan suku bunganya. Seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk di central bank dari The Fed itu sekarang adalah 0,5. Untuk di Eropa masih 0,0. Dan untuk di kemarin ini ya, RBNZ itu naik menjadi 1,5. Terus untuk di Bank Kanada ternyata masih 1%. Dan di Bank of Japan itu masih minus 0,1. Dan untuk Swiss National Bank ternyata masih di 0,75 di sini. Seperti itu. Berarti di sini hanya ada dua bank yang tetap mempertahankan suku bunganya negatif, yaitu adalah Swiss National Bank dan Bank of Japan, seperti itu. Jadi di sini ada dua, yaitu Swiss National Bank dan Bank of Japan. Tapi dari kedua negara ini, saya lebih prefer untuk di Bank of Japan sendiri, seperti itu. Nah, untuk kita lihat suku bunganya untuk di Amerika, yaitu Fed Rate Monitor Tool. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan nanti di bulan Mei ya, di bulan Mei kisaran akan naik menjadi 0,5 sampai 1% itu sebesar 90,4%. Dan untuk yang tetap itu hanya 9%. Jadi otomatis di bulan Mei nanti akan ada kenaikan suku bunganya. Itu tanggal 5 Mei. Yaitu lagi 2 minggu lah pokoknya. Itu tanggal 5 Mei. Perkiraan akan naik menjadi 0,75 sampai 1%. Nah, kalau kita bicara grafik ya. Kalau kita bicara grafik, ini grafik dari dollar currency index. Sebenarnya sekarang dollar index itu berada di area resistennya untuk saat ini yang pernah terjadi di Maret, April, Mei 2020 yang pernah terjadi di sini. Karena sekarang harga sudah berada di sini. Nah, ketika nanti ini harga break, maka otomatis harga akan mengejar yang pernah tertinggi di tahun 2020, yaitu di harga 101. Yang sekaligus ini merupakan harga tertinggi juga yang pernah dibuat yang pernah terjadi di tanggal 16 Januari 2017 ataupun di tahun 2017 dan 16 lah pokoknya, seperti itu. Jadi untuk indeks dolar sendiri sekarang memang berada di area resisten. Jadi pergerakan indeks dolar ke depannya saya rasa akan ada sedikit koreksi turun, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari yang lain ya, dari sektor saham. Kalau dari sektor saham sendiri, untuk di Dow Jones secara grafik mingguan ini kita ada satu candle bullish engulfing di sini. Tapi di sini kita perlu perhatikan bahwa overall trennya masih naik. Tapi di sini mungkin akan ada sedikit koreksi sebelum dia nanti akan bisa naik lagi. Seperti itu. Naik bisa sampai ke 36.000 nanti untuk Dow Jones Index.
Nah, untuk di US 100 memang harga sekarang mengalami koreksi, tapi untuk saat ini harga sudah jika nanti harga tidak bisa turun lebih dari $13.000, maka otomatis harga akan bisa mengejar naik dari range tertingginya, yaitu di bulan Januari 2022. Seperti itu. Nah, di sini kalau mau lihat teman-teman bicara tentang oil ya. Untuk oil sendiri untuk saat ini minyak mentah itu berada di kisaran harga 103,72 dolar per barelnya. Seperti kita tahu bahwa harga sempat tinggi ini pada saat pecah perang, itu di tanggal 7 Maret kemarin. Seperti itu. 7 Maret pecah perang sehingga harga dari minyak sempat tinggi sekali, dan sekarang mulai turun tapi masih di atas 100 dolar per barelnya. Untuk nasional gas sendiri ini mengalami penguatan yang sangat tinggi. Ini kalau kita lihat sepertinya all time high ya. Kalau kita lihat di sini kayaknya net gas ini all time high kayaknya, atau enggak ini internetnya gangguan. Jadi kemarin sudah break di sini untuk gas. Kalau kita tahu bahwa gas sendiri merupakan ekspor terbesarnya adalah Rusia, dan impor terbesarnya adalah pihak negara Eropa sendiri. Jadi kalau kita lihat untuk natural gas memang saat ini dia sudah di kisaran 6 dolar untuk dari harga gas itu sendiri. Jadi untuk di indeks dolar sendiri saat ini memang masih berada resisten, jadi kita akan tunggu bagaimana sikap The Fed terhadap tingkat inflasi, suku bunga, dan juga nanti dari negara-negara yang lain akan seperti apa. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan kali ini. Terima kasih juga sudah like untuk videonya, dan terima kasih juga sudah share untuk video analisa fundamental seperti ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamental, jangan lupa langsung ke kolom komentar, ataupun teman-teman bisa bertanya pada saat nanti live YouTube-nya nanti ya, seperti itu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk bergabung bersama kami di channel Telegram Aman Dana. Linknya itu ada di kolom deskripsi ataupun nanti di pin post komen. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye-bye.